warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Yanti Yuliana Putri dengan NIM 2009-1030-2001 dari kelas E1 Sosiologi Kebencanaan. Di video kali ini aku ingin sedikit menjelaskan mengenai kerentanan perempuan terhadap resiko bencana. Tidak usah lama-lama lagi, mari kita langsung simak videonya. Berbicara mengenai kerentanan perempuan terhadap resiko bencana menjadi suatu pertanyaan nih. Kenapa sih perempuan yang rentan terhadap adanya bencana? Kenapa tidak laki-laki? Oke, permasalahan tersebut nanti akan dibahas tuntas dalam video kali ini. Mungkin yang pertama kita harus lebih tahu dulu nih pengertian dari adanya bencana. Apa sih bencana itu? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mana disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, dan juga faktor sosial yang dapat menimbulkan adanya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan yang terakhir dapat berdampak terhadap psikologis. Oke, setelah kita memaparkan adanya definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, kita akan beralih pada jenis-jenis bencana. Seperti yang kita ketahui, bencana itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja itu? Yang pertama, bencana alam. Yang kedua, bencana non-alam. Dan yang ketiga adalah bencana sosial. Apa sih bencana alam, bencana non-alam, dan juga bencana sosial? Oke, yang pertama mengenai bencana alam. Bencana alam merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam, meliputi adanya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kekeringan, angin topan, gunung meletus, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, di sini aku juga menyediakan cuplikan video bencana alam, yakni tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 silam. 26 Desember 2004. Aceh diguncang gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 magnitudo disertai tsunami. Gelombang tsunami yang mencapai tinggi kurang lebih 30 meter menerjang provinsi paling barat Indonesia itu. Aceh pun lumpuh. Sekitar 167.000 orang tewas dan juga hilang. Sementara lebih dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Hampir semua bangunan di wilayah yang dilewati tsunami rata dengan tanah. Tercatat, gempa dangkal itu terjadi di sekitar 149 km sebelah barat Melabuh, Aceh. Memasuki jenis bencana yang kedua, yakni bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor non-alam. Contohnya seperti gagal teknologi, adanya epidemi, dan juga adanya wabah penyakit. Untuk lebih jelasnya, di sini saya juga menyediakan cuplikan video terkait bencana non-alam, yakni adanya epidemi virus corona. This is the first pandemic caused by a coronavirus. And we have never before seen a pandemic that can be controlled at the same time. WHO has been in full response mode since we were notified of the first cases. And we have called every day for countries to take urgent and aggressive. Untuk jenis bencana yang ketiga, yakni bencana sosial.
Pengertian dari bencana sosial itu sendiri merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, meliputi konflik antar kelompok, meliputi konflik antar komunitas masyarakat, dan juga adanya teror. Ini saya juga menyediakan beberapa cuplikan video dari adanya bencana sosial, yaitu adanya teror bom Tamrin di Bali. Berikut videonya. Orang tuh Pak, Kameranya darah ya? nih ibu saya zoom nih. Itu saya zoom. Aduh tangan saya gemetaran. Ini Adida. oh pos polisi. Adida gemetar. Iya kayaknya itu orangnya masih berasap. Ini yang ini nih Pak. Oh gitu. Tuh orangnya 3. Ada Itu orang ada lagi. Ih serius? ditembak. Iya ada lagi yang ditembak. Astagfirullahaladzim, ada yang meninggal. Mana? Ah itu geletak satu di bawah itu, di tengah-tengah. Oh iya tembak. Ih parah. Tembak. Polisi. Tengah jalan itu enggak? Itu polisi Ih ada yang ditembak lagi. Astagfirullahaladzim. Mana? Ada tembak-tembakan, ada suara tembak. Ih gila luar biasa. Astagfirullahaladzim. Mana Ih banyak itu yang berarti kan yang geletak di tengah-tengah. Itu kan tadinya orang nonton itu pasti atau polisi. Ih tadi saya dengar suara tembakan. Itu dua orang mati dua ya? Nah itu satu orang yang geletak di bawah. Itu yang bunuh diri dua orang mati ya? Itu yang udah dari tadi. Sebelum membahas inti dari video ini, aku akan sedikit memaparkan terkait data kasus di mana perempuan menjadi salah satu korban paling terbanyak saat terjadi bencana. Mungkin yang pertama kita bicara mengenai bencana alam yang terjadi di India. Kasus di India sendiri, di mana pada saat itu, pada tahun 2004, India terjadi adanya bencana gempa bumi dan juga tsunami. Dan seperti yang kita ketahui, saat itu korban paling banyak di tsunami tersebut adalah perempuan, yakni sebesar 391 korban, sedangkan laki-laki hanya sebanyak 146. Adapun di desa Pacakupan, di negara India pada saat itu ada bencana juga di mana seluruh korbannya adalah perempuan, dan di wilayah Nagapattinam sendiri korban perempuan sebesar 2.406 dan laki-laki adalah 1.883. Dari kasus India ini sendiri kita tahu bahwasannya perempuan menjadi salah satu objek yang paling rentan terhadap terjadinya bencana. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di India, akan tetapi juga terjadi di kasus Bangladesh, di mana pada saat itu di Bangladesh pada tahun 1991 terjadi adanya bencana badai.
Badai saat itu adalah badai yang paling mematikan yang dicatat sepanjang sejarah dunia. Seperti halnya yang ada di India, kasus di Bangladesh ini juga menimbulkan adanya korban jiwa, di mana salah satu yang paling terbanyak adalah perempuan, yakni lebih dari 180.000 korban perempuan yang tewas pada saat itu. Dan perlu dicatat bahwasannya badai mematikan pada saat itu memiliki kecepatan mencapai 250 km per jam. Selanjutnya data kasus yang terjadi, kita beralih ke Indonesia, di mana pada saat itu kita ketahui pada tahun 2004 ada tsunami yang terjadi di Aceh. Tsunami tersebut juga menunjukkan bahwa persentase adanya korban paling banyak adalah perempuan, yakni 30-40% korban perempuan lebih banyak daripada korban laki-laki. Mengapa hal tersebut demikian? Ini yang menjadi sebuah pertanyaan. Alasan yang pertama, kebanyakan perempuan sedang bekerja di dalam rumah sehingga tidak menyadari adanya bencana pada saat itu. Yang kedua, perempuan tidak cukup kuat untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi untuk menyelamatkan diri. Dan yang terakhir adalah alasan yang paling krusial tentunya, yakni adanya beban bagi perempuan untuk menyelamatkan anak-anaknya yang masih kecil atau anak-anaknya yang masih belum bisa berjalan untuk menyelamatkan diri saat adanya bencana. Kita lanjut pada data kasus. Tetap ada di Indonesia, tapi di lokasi yang berbeda, yakni saat itu ada bencana gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006, di mana saat itu mayoritas perempuan menjadi korban yang paling banyak. Mengapa demikian? Alasan yang pertama, saat itu perempuan kebanyakan berada di dapur untuk membuat sarapan pagi sehingga adanya gempa bumi tidak dirasakan oleh perempuan-perempuan tersebut. Yang kedua, mungkin saat itu perempuan bisa saja keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Namun masih ada peran perempuan sebagai pengasuh anak yang membuatnya kembali lagi masuk ke dalam rumah karena teringat bahwasannya anaknya masih tertinggal di dalam rumah. Panik nih. Tinggal tebek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu lagi mana? Sopirnya kita nih. Ayo. Ayo. Bantu jalan. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan, Bu. Dari kejadian-kejadian tersebut dapat kita ketahui bahwasannya perempuan itu tidak hanya dikatakan fisiknya lemah untuk menyelamatkan diri dari bencana, akan tetapi perempuan rentan terhadap adanya bencana karena masih ada peran yang dipegangnya, yakni menyelamatkan anaknya saat bencana tersebut terjadi. Sehingga hal tersebut menjadi penghalang besar atau hambatan besar ketika perempuan berusaha untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Seperti yang terlihat di gambar, ada data korban dari kerusakan adanya gempa bumi di Dusun Gendongan, Piungan di Yogyakarta pada saat itu, di mana pada saat itu jumlah penduduk sebanyak 281 orang, korban meninggal sebanyak 8 orang, luka berat sebanyak 15 orang, dan luka ringan sebanyak 50 orang.
Tidak hanya itu, bencana tersebut juga menyebabkan rumah roboh berjumlah 90% dan juga rumah rusak ringan berjumlah 10%. Dan saat itu bencana tersebut juga menyebabkan adanya korban pada ibu hamil sebesar 5 orang, pada ibu-ibu sebesar 140 orang, balita 20 orang, dan juga jompo sebanyak 34 orang. Untuk yang selanjutnya adalah alasan kenapa sih perempuan itu rentan terhadap adanya bencana. Nah, alasan yang pertama itu perempuan rentan terhadap bencana akibat dari peran sosial yang mereka bangun. Jadi di masyarakat itu kita tahu kan bahwasannya perempuan itu memiliki akses yang sangat terbatas jika berkaitan dengan jaringan sosial, pengaruh, transportasi, informasi, mobilitas sosial, akses sumber daya, dan juga ekonomi, dan jaminan tempat tinggal dan juga pekerjaan. Padahal elemen-elemen tersebut itu sangatlah penting untuk kesigapan mengatasi adanya bencana, rehabilitasi bencana, dan juga mitigasi bencana. Alasan yang kedua, perempuan itu menjadi korban pengelompokan gender terkait pekerjaan. Maksudnya di sini kebanyakan di masyarakat, perempuan itu memiliki pekerjaan di sektor industri pertanian, di sektor ekonomi informal, dan juga sebagai wirausaha. Di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut lebih memiliki upah yang sangat terbatas, bahkan di bawah UMR. Fasilitas kesehatannya pun juga tidak ada, dan jaminan keselamatannya pun sangatlah minim. Nah, dari sektor-sektor industri pertanian dan juga sektor ekonomi informal itu, ketika terjadi bencana akan menyebabkan banyak kerusakan terhadap sektor-sektor industri tersebut. Sehingga apa? Sehingga perempuan setelah bencana tersebut terjadi, kebanyakan tidak memiliki pekerjaan. Lain halnya dengan laki-laki. Alasan yang ketiga, perempuan itu dianggap bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga, seperti mengurus anak, seperti mengurus orang tua yang sudah berusia lanjut, dan juga mengurus anggota keluarga yang memiliki ketidaksempurnaan terhadap mental dan juga fisiknya. Di sini maksudnya perempuan itu tidak memiliki kebebasan dalam mencari pekerjaan baru pasca bencana terjadi. Karena ada beban ganda yang harus dipikul perempuan. Yang pertama, mengurusi anggota keluarga tadi, dan yang kedua, pekerjaan yang produktif. Lain halnya dengan laki-laki, jika saya mengatakan bahwasannya laki-laki itu lebih memiliki akses yang luar biasa untuk keluar dari rumah, mencari pekerjaan baru pasca bencana tersebut terjadi. Sehingga di sini posisi perempuan itu menjadi posisi yang paling rentan dan posisi yang paling tidak menguntungkan seperti laki-laki pasca terjadi bencana. Alasan yang keempat yaitu rumah atau tempat tinggal yang seringkali hancur akibat terjadi bencana, sehingga banyak keluarga yang terpaksa mengungsi atau berlindung ke tempat perlindungan sementara. Nah, dari sini kita tahu di tempat perlindungan sementara atau di tempat pengungsian itu biasanya memiliki fasilitas yang sangat terbatas. Sehingga hal tersebut kadangkala merugikan perempuan, seperti dapur yang aksesnya terbatas, dan juga peralatan-peralatan atau kebutuhan-kebutuhan yang seringkali dibutuhkan perempuan. Terutama oleh perempuan remaja dan juga oleh perempuan-perempuan yang sedang hamil atau perempuan-perempuan yang baru saja melahirkan. Karena seperti yang kita ketahui, kebutuhan perempuan-perempuan remaja itu sangatlah banyak dibandingkan kebutuhan-kebutuhan para lelaki. Alasan kelima, sifat bencana itu sendiri yang meningkatkan kerentanan terhadap perempuan. Di sini saya katakan berkaca dari beberapa kajian sebelumnya yang menunjukkan ada suatu peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan juga peningkatan kekerasan seksual yang terjadi di tempat pengungsian pasca bencana terjadi. Yang mana dari kondisi tersebut
seharusnya lebih dijadikan sebuah komponen kunci dalam upaya pemberian bantuan terhadap perempuan atau pertolongan setelah terjadi bencana. Nah, bagaimanapun juga perhatian yang diberikan kepada perempuan itu tidaklah cukup ketika suatu bencana itu terjadi. Dan seperti yang saya katakan, bahwasanya kesehatan perempuan itu lebih mengalami penderitaan dibandingkan laki-laki setelah bencana itu terjadi. Uniknya di sini, meskipun perempuan itu rentan terhadap adanya resiko bencana, namun perempuan itu lebih memiliki peranan besar dalam penanggulangan pasca bencana. Karena ketika diadakan suatu pemberdayaan, perempuan itu hendaknya diberikan akses dan juga pengetahuan terkait bencana dan juga penanggulangan adanya bencana. Nah, dari pemberdayaan tersebut, perempuan dapat mengambil peran tuh untuk merepresentasikan kekhawatirannya, kebutuhannya, dan juga pengalaman-pengalamannya selama terjadi bencana tersebut. Nah, dari sini perempuan dapat mengambil peran besar dalam pengambilan keputusan terkait rumah tangganya dalam ranah publik. Selanjutnya, kaum perempuan juga dapat memberikan usulan terkait pengelompokan dan juga pengelolaan bencana yang ditutup tepat dan cepat serta terkoordinasi dengan baik. Mereka juga dapat menyumbangkan pikiran dan juga tenaganya dalam membantu atau mendukung kelompok sosial kemasyarakatan, misalnya dalam hal pendidikan untuk anak-anak korban bencana. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana pernah mengatakan bahwasannya perempuan itu memiliki resiko 14 kali lebih besar menjadi sebuah korban dalam sebuah bencana daripada laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya naluri perempuan untuk melindungi anak-anaknya ataupun keluarganya pada saat bencana terjadi, sehingga menyebabkan para perempuan tersebut abai dalam menyelamatkan diri mereka sendiri. Berkaca dari hal tersebut, apa sih solusi yang seharusnya dilakukan dalam mengatasi permasalahan ini? Mungkin solusi yang pertama dan juga utama itu adalah memberikan pendidikan kewaspadaan terhadap bencana, di mana pendidikan kewaspadaan terhadap bencana ini harus bisa diakses seluas-luasnya oleh perempuan, karena poin ini merupakan poin yang sangat penting menjadi sebuah pola pikir dasar perempuan dalam mengatasi bencana. Nah, pendidikan yang dimaksud di sini adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam mengenali dan memahami gejala bencana, seperti kesiapan fasilitas dan tenaga pendukung, lalu ada durasi penanganan bencana, dan prosedur penyelamatan pada saat terjadinya bencana. Adapun cara yang paling efektif dalam memberikan edukasi terhadap perempuan mengenai bencana adalah melalui kurikulum sekolah. Adanya pendidikan bencana yang disusun dalam materi kewaspadaan terhadap bencana penting tuh diperkenalkan melalui muatan lokal dalam kurikulum pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, bahkan sampai pada sekolah menengah. Adapun yang paling penting dan yang menjadi prioritas adalah menggencarkan adanya sosialisasi ataupun edukasi terkait pengetahuan tentang bencana kepada perempuan-perempuan yang tergabung dalam komunitas perempuan yang ada di daerah di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya terkait kerentanan perempuan dalam resiko bencana. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.